Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat tas rajut ya, ini atau dompet atau pouch atau eh, tas kecil begitu ya, dengan teknik mozaik. Motifnya seperti ini. Di sini saya memakai dua warna benang yang sangat kontras ya. Saya pakai benangnya merek Phoenix. Ini benang polyester D27 atau helaiannya medium. Saya memakai hakpennya merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian siapkan juga korek api tentunya untuk memotong benang dan beberapa stitch marker untuk membantu penandaan. Untuk membuat seukuran ini, setiap warna cukup disiapkan satu gulung. Kalau mau lebih besar, tentu saja disiapkan benang lebih banyak. Bagian alas ini saya menggunakan alas rajutan. Video untuk membuat bagian alas saya cantumkan di description box ya. Jadi nanti silakan mengikuti pola pada video tersebut untuk membuat alas yang sama persis ukurannya untuk kelipatan pola motif ini. Jadi jumlahnya nanti sebaiknya adalah tidak ada lebihan atau jumlahnya pas supaya hasil motifnya, pertemuan antara motif pertama dan motif kedua itu bagus. Kalau ada lebihan, bagian ini nanti akan sedikit terganggu. Jadi sebaiknya 24 24 begitu. Jadi bagian ini sudah dua kali motif tanpa ada lebihan. Jadi menyambung terus menerus ya. Depan belakang motifnya sama. Ini juga seperti itu. Tiap warna saya siapkan satu gulung. Lalu untuk bagian tas, di sini saya memakai kulit sintetis seperti ini. Tapi ini adalah opsional. Kalau teman-teman mau pakai rajutan atau tali rantai atau lainnya juga dipersilahkan. Nah, ini punya saya untuk bagian alas sudah saya selesaikan ya sampai dengan di round 4 ini. Jumlah stitchnya adalah 96. Jadi sesuai dengan kebutuhan pola kelipatan 24 ya. 4 kali 24 sama dengan 96. Nah, di sini punya saya alasnya ini hasilnya adalah 21 cm. Dan di sini adalah 7,5 ya, nggak sampai 8 ini, 7,5 cm seperti itu. Nah, oke. Hasilnya punya teman-teman mungkin bisa berbeda dengan saya, tidak masalah ya. Yang penting adalah jumlah stitchnya sesuai dengan kebutuhan pola. Setelah bagian alas selesai, berikutnya kita akan menuju ke bagian badan tas. Nah, sebelum menuju badan tas, di sini posisi terakhir stitch saya itu tidak benar-benar berada di tengah ya. Berada di tengahnya, tarik garis lurus seperti ini. Agak kurang ke sini sedikit begitu ya. Yang ini, yang bagian ini kurang geser sedikit. Nah, jadi di sini akan saya potong dulu benangnya. Ini sudah membuat slip stitch. Lalu tidak saya tambah dengan chain, langsung saya potong. Kemudian nanti bisa diikutsertakan atau diselip-selipkan ya supaya dia lebih aman, tidak khawatir lepas begitu. Di sini di bagian yang mulai ada increase-increase-nya ini kita ada 20 stitch. Dibagi 2 berarti 10. Nah, kalau teman-teman tadi masih pasang stitch marker ya, itu akan lebih mudah. Tapi kalau sudah terlanjur dilepas atau memang dari awal tidak pasang stitch marker, maka kita lihat di bagian sini, ini round 1, ini round 2, round 3, round 4 ya. Di round 2 ini ada tampilan increase ya, tampilan increase. Nah, increase kan otomatis ada 2 stitch ya, 1, 2. Nah, ini kita tarik garis ke atas di stitch yang pertama. Sini. Nah, mulai dari sini ya. Ini kita tandai aja begitu loh. Cuman bantu untuk ini aja. Kemudian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Saya ulang, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini adalah stitch ke-10, berarti saya akan mulai di stitch ke-11 untuk mulai untuk di badan tas. Nah, supaya nanti bagian alas ini ke badan tas itu lebih lebih tegak begitu, saya akan merajut di stitch atau di loop belakang saja ya, di back loop seperti ini. Nah, saya masuknya hanya di back loop. Teman-teman bisa memulai perajutannya dengan standing ataupun tidak ya. Saya tidak pakai standing, jadi ini saya akan attach benang di sini. Ya, dimulai dari sini seperti ini. Ini benang yang helaian yang baru karena tadi udah dipotong ya, seperti ini. Kemudian di stitch atau di loop yang sama saya isi dengan 1 SC. Nah, setiap stitch ini saya isi dengan 1 SC di bagian back loop ya, seperti ini. Memutar kembali sampai dengan ketemu lagi di sini, dan jumlahnya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, jadi tetap 96. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke SC pertama di sini. Kemudian saya akan pasang stitch marker pada stitch terakhir ya, sebelum tempat stitch marker. Tempat slip stitch maksudnya. Ya, jadi di sini stitch markernya. Kemudian di sini kita tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu saya akan buat SC di setiap stitch. Kali ini SC normal ya, menembus kedua loop. Nah, seperti ini. Bukan hanya back loop seperti di round sebelumnya. Ini masih round persiapan ya teman-teman, jadi belum masuk ke motif. Nah, di round persiapan ini, bagian ini bebas mau berapa round tidak masalah ya. Jadi teman-teman mau cukup tinggi atau hanya 2 round, 3 round, 4 round, 5 round, bebas. Nanti berapapun jumlah round yang dibuat di awal ini akan dihitung sebagai round 1 dari round persiapan. Jadi tidak masalah walaupun nanti hasil buatan saya dan teman-teman itu berbeda, bagian ini tidak masalah, bukan jadi masalah ya. Jadi silahkan dirajut dulu untuk bagian ini sampai dengan tinggi yang teman-teman inginkan. Nah, ini saya sudah menjelang akhir round. Ini yang saya beri stitch marker adalah stitch terakhir ya. Kenapa saya pasangnya di sini? Supaya kita nanti tidak rancu bagian ini, takutnya ini diisi juga dengan stitch, padahal ini bukan stitch. Ini adalah tadi tampilan saat kita membuat slip stitch, dan yang ini adalah 1 chain di awal round yang tidak dihitung sebagai apapun. Stitch pertama adalah di sini. Makanya kenapa saya pasang di sini? Ini untuk membantu kita sebagai rem ya, pertanda bahwa stopnya adalah di sini. Membuat stitch terakhirnya adalah di sini. Lalu membuat slip stitch ke SC yang pertama di sini. Nah, karena ini saya mau sudahi saja ya, bagian bawah ini hanya 1 round SC BL all dan 1 round SC. Lalu berikutnya saya akan masuk ke round 2 dari round persiapan. Maka dari itu saya membuat slip stitchnya di sini adalah dari belakang. Ya, kita lepas ini. Lalu di stitch atau SC yang pertama kita masuk dari arah belakang. Seperti ini, lalu kait loopnya ini tadi kita tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Lalu kita bersiap ambil benang warna yang kedua. Ini saya pakai warna putih putih mutiara begitu ya. Jadi bukan putih seputih kapur, agak-agak butek gitu ya ini gitu. Gak tahu deh warna namanya apa ini ya. Nah, benang yang kedua ini kita buat slip knot terlebih dahulu.
Lalu kita kait di sini. Benang yang warna hitam kita tarik ya. Sebentar. Nah, seperti ini. Yang hitam sudah kita tarik dan kita sudah bersiap untuk merajut menggunakan benang yang kedua. Di sini berarti untuk round 2 dari round persiapan kita buat SCBL all. Jadi di setiap stitch akan kita isi dengan SC di bagian back loop. Ya. Ini benang yang warna hitam tidak perlu kita rajut ya, tapi tidak juga dipotong, biarkan saja di belakang. Nah, ini ekor benang yang warna yang kedua bisa diikutsertakan di perajutan. Seperti ini. Total jumlah stitch tetap ya 96, tidak lebih, tidak kurang. Silahkan dirajut dulu untuk round 2 dari round persiapan ini. Sesampainya di akhir round, kita akan akhiri dengan membuat slip stitch ke SC pertama di sini dari arah belakang. Jadi nanti berikutnya begitu ya, kita setiap kali mengakhiri round buat slip stitch dari arah belakang seperti ini. Kemudian untuk bersiap ke round berikutnya ya, sekarang kita akan masuk ke round motif. Kita langsung kait benang yang pertama lagi ya. Tarik. Nah, lalu setelah itu awali dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Round 1 motif kita buat 1 DCFL atau membuat 1 DC ke front loop. Di sini front loop yang dimaksud adalah front loop dari 2 round di bawahnya, ini 1 2, berarti di sini ya. Kita masuknya membuat DC-nya adalah ke front loop dari stitch yang ini gitu ya. Jadi di sini polanya kita buat 1 DC seperti ini, lalu 21 SCBL. Buat SC di bagian back loop sebanyak 21. 1 2 3. Dan setelah selesai membuat 21 SCBL, di sini dilanjutkan dengan membuat 1 DCFL. Jangan lupa membuat DC-nya di front loop di 2 round bawahnya ya. Kemudian 1 SCBL. Nah, pola yang tertulis itu adalah satu set pengulangan pola seperti ini ya, 24 stitch ya. 1 DCFL plus 21 SCBL berarti sudah 22, ditambah dengan 1 DCFL berarti 23, dan ditambah 1 SCBL berarti 24 stitch ya. Pas kelipatan polanya adalah 24. Berarti selanjutnya di stitch yang sebelahnya ini kita sudah mengulang pola dari awal lagi. Di sini berarti kita buatnya adalah 1 DCFL, kemudian 21 SCBL lagi begitu ya. Kemudian setelah 21 SCBL maka dilanjutkan dengan 1 DCFL lalu 1 SCBL. Nanti kalau masih ada lanjutannya begitu terus diulang sampai dengan akhir. Nah, untuk menandai mana permulaan atau awal dari pengulangan yang kedua, misalnya set pengulangan yang ini yang pertama akan saya tandai misal dengan stitch marker di batang DC-nya biar tidak lepas pasang stitch marker begitu ya. Ini juga di sini. Jadi ini untuk membantu kita sebagai tanda juga, oh berarti ini harusnya sudah mulai
awal dari pengulangan yang berikutnya begitu. Kok saya ternyata kurang atau lebih, nah itu perlu diteliti. Jadi biar nggak keliru terlalu jauh ya, biar teman-teman dedelnya misal tidak terlalu banyak, harapannya sih tidak ada dedel ya teman-teman, supaya hasil perajutannya kita mulus aja begitu. Tapi kalau misalnya terpaksa ada dedel, kita tidak terlampau jauh. Oke, silahkan diteruskan dulu perajutannya, kita nanti ketemu di akhir round. Sesampainya di akhir round, kembali kita buat slip stitch ya ke stitch pertama. Di sini dari arah belakang seperti ini. Kemudian kita kait seperti ini. Lalu kita ambil benang yang kedua. Ini kita tarik supaya lebih rapat, lalu tambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, dan siap untuk pola motif round 2. Di sini polanya kita buat 3 SCBL. 1 2 3. Kemudian pengulangan 1 DCFL lalu 1 SCBL diulang 8 kali. Jadi di sini 1 DCFL 1 SCBL. Ini pengulangan yang pertama, 1 DCFL 1 SCBL, yang kedua 1 DCFL 1 SCBL, yang ketiga yang keempat yang kelima enam, tujuh, dan ini yang ke 8 ya, 1 DCFL lalu 1 SCBL. Kita hitung ini 3 SCBL 1 2 3, lalu pengulangan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 1 DCFL 1 SCBL. Lalu berikutnya di sini adalah 1 DCFL, kemudian 4 SCBL, 1 2 3 dan 4. Sudah sampai di stitch terakhir untuk satu set pengulangan pola, dan berikutnya ini sudah mulai untuk set pengulangan yang kedua. Silahkan diulang lagi polanya dari awal ya hingga akhir. Nanti lakukan seperti sebelumnya ya, membuat slip stitch dari arah belakang, kemudian ganti warna benang, lalu tambah dengan 1 chain dan bersiap untuk merajut round berikutnya. Sekarang round 3. Di sini kita buat 1 DCFL 1 SCBL 1 DCFL 17 SCBL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 17 SCBL dilanjutkan dengan pengulangan 1 DCFL kemudian 1 SCBL diulang 2 kali. Jadi di sini 1 DCFL 1 SCBL. Ini pengulangan pertama. 1 DCFL kemudian 1 SCBL. Ini pengulangan yang kedua. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 3. Sekarang round 4. Sini kita buat 9 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian pengulangan 1 DCFL di sini dilanjutkan dengan 1 SCBL. Diulang 2 kali. Ini pengulangan pertama sudah. Berarti di sini 1 DCFL lalu 1 SCBL. Ini pengulangan yang kedua. Sudah. Kemudian di sini 1 DCFL. Lalu 9 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu di sini 1 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 4. Berikutnya sudah mengulang dari awal, nanti silahkan dilanjutkan sampai dengan akhir. Sampai dengan round 4 tampilannya seperti ini ya hasilnya. Bagian ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Pertemuan antara pengulangan pertama dan kedua tampilannya seperti ini. Sekarang di round 5 polanya kita buat 2 SCBL 1, 2, kemudian pengulangan 1 DCFL lalu 5 SCBL diulang 3 kali. Jadi di sini 1 DCFL lalu 5 SCBL 1, 2, 3, 4, 5. Ini pengulangan yang pertama. Kemudian 1 DCFL 5 SCBL 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kedua. Lanjutkan dengan di sini pengulangan yang ketiga 1 DCFL lalu 5 SCBL. Satu, dua, tiga, empat, 5. Sudah. Kemudian di sini 1 DCFL
lalu 3 SCBL. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 5 ya. Sebenarnya ini kalau mau di teruskan ya, ini kan 2 SCBL ya yang awal untuk set pengulangan yang berikutnya, lalu di sini 1 DCFL. Jadi sebenarnya ini hanya 1 DCFL plus 5 SCBL. Hanya saja untuk yang di awal dan yang di akhir itu SCBL-nya dipecah ya. Yang awal kita buat 2 SCBL, lalu yang di akhir kita buat 3 SCBL. Seperti ini saja. Nah, tinggal diteruskan. Hasilnya yang awal tampilannya seperti ini, kemudian di bagian pertemuan antara pengulangan pertama dan kedua, nah seperti ini. Silahkan dilanjutkan ya teman-teman. Pada round 6 di sini kita buat pengulangan 1 SCBL, kemudian 1 DCFL diulang 2 kali. Ini pengulangan pertama sudah 1 SCBL plus 1 DCFL. Ini pengulangan yang kedua. Lalu berikutnya kita buat 3 SCBL, 1 2 3, 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL. Ini diulangnya 3 kali ya teman-teman. Jadi ulang lagi 3 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL. Pengulangan kedua sudah. Sekarang lagi 3 SCBL, 1 DCFL, 1 SCBL, dan 1 DCFL. Ini pengulangan yang ketiga. Sudah selesai. Kemudian di sini 1 SCBL dan 1 DCFL. Seperti ini. Satu set pengulangan pola untuk round 6. Silahkan dilanjutkan. Oke, seperti ini hasilnya sampai dengan round 6 ya. Jadi di pertemuan ini makanya kenapa tidak ada tambahan atau lebihan stitch ya. Diusahakan memang benar-benar pengulangan pertama dan pengulangan kedua itu bertemu di sini supaya juga membentuk motifnya bisa sempurna seperti ini. Kalau ada lebihan stitch otomatis di sini nanti akan ada tampilan terpisah ya antara sebelah sini dan sebelah sini. Hasilnya nanti kurang bagus. Makanya di sini pengulangannya saya kali ini benar-benar pas, tidak ada lebihan stitch untuk pola yang ini begitu ya. Di round 7 kita buat 2 SCBL terlebih dahulu. 1 2, kemudian pengulangan 1 DCFL lalu 1 SCBL sebanyak 10 kali pengulangan ya. Jadi di sini 1 DCFL, 1 SCBL pertama, kedua, ketiga, keempat,
kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kemudian ini yang ke 10. Lalu 2 SCBL, 1, 2 ya. Ini sudah untuk set pengulangan yang berikutnya di sini ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, di sini kalau yang pengulangan yang kedua kita lanjutkan sedikit, 2 SCBL, lalu pengulangan 1 DCFL, 1 SCBL ya. Masih kurang 9 kali lagi. Nah, jadi di pertemuan tampilannya seperti ini. Nih, dari depan seperti ini. Silahkan dilanjutkan. Round 8 kita buat pengulangan 1 SCBL, kemudian 1 DCFL, diulang 2 kali. Ini pengulangan pertama sudah. Berarti di sini 1 SCBL, 1 DCFL yang kedua. Setelah itu 15 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 15 sudah. Kemudian berikutnya pengulangan 1 DCFL, lalu 1 SCBL, diulang 2 kali. Berarti ini pengulangan pertama sudah. Berikutnya 1 DCFL, lalu 1 SCBL. Dan di sini yang terakhir kita buat 1 DCFL. Ya, berikutnya sudah pengulangan yang kedua. Silahkan dilanjutkan. Sekarang round 9 kita buat 2 SCBL, 1, 2, kemudian 1 DCFL, lalu 3 SCBL, lalu pengulangan 1 DCFL dilanjutkan dengan 1 SCBL sebanyak 5 kali pengulangan. 1 DCFL, 1 SCBL yang pertama, 1 DCFL, 1 SCBL yang kedua, 1 DCFL, 1 SCBL yang ketiga, 1 DCFL, 1 SCBL yang keempat, 1 DCFL, 1 SCBL yang kelima. Kemudian di sini 1 DCFL, lalu 3 SCBL.
kemudian 1 DCFL dan 3 SCBL yang kedua ya, pengulangan yang kedua. Di sini seperti ini, satu set pengulangan pola untuk round 9. Silahkan dilanjutkan perajutannya. Lanjut round 10. Di sini polanya kita buat 1 SCBL, lalu 1 DCFL, 19 SCBL. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian di sini 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL. Seperti ini. Silahkan diulang lagi polanya dari awal hingga akhir. Sekarang di round 11 kita buat 6 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pengulangan 1 DCFL dilanjutkan dengan 1 SCBL diulang 5 kali. 1 DCFL, 1 SCBL. Ini pengulangan yang pertama. Lalu ini yang kedua. Ini yang ketiga. Keempat. Kemudian ini yang ke-5. Sudah, dilanjutkan dengan 1 DCFL, lalu 7 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, seperti ini. Satu set pengulangan pola untuk round 11. Silahkan dilanjutkan perajutannya. Pada round 12 di sini kita buat pengulangan 1 SCBL, kemudian 1 DCFL diulang 2 kali. 1 SCBL sudah, 1 DCFL. Ini pengulangan pertama. 1 SCBL, 1 DCFL. Ini pengulangan yang kedua. Kemudian kita buat pengulangan 7 SCBL lalu 1 DCFL diulang 2 kali. Jadi di sini buat dulu ya 7 SCBL-nya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu 1 DCFL. Yang pertama, lakukan sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, lalu 1 DCFL. Sebentar, kayaknya ada yang nggak pas deh punya saya cek dulu lagi ya. Daripada kita nanti dedel ya kan. 1 SCBL 1 DCFL pertama, kedua, lalu 7 SCBL 1 2 3 4 5 6 7 1 DCFL 1 2 3 4 5 6 7 1 DCFL. Oke, pas. Kemudian pengulangan 1 SCBL 1 DCFL, diulang 2 kali ya. Ini pertama 1 SCBL 1 DCFL. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 12. Silahkan diulang lagi untuk set pengulangan selanjutnya. Lanjut ke round 13. Di sini kita buat 4 SCBL 1, 2, 3, 4. Kemudian pengulangan 1 DCFL, lalu 1 SCBL diulang 2 kali. Jadi di sini 1 DCFL, 1 SCBL. Ini pengulangan yang pertama. Kemudian 1 DCFL 1 SCBL, pengulangan yang kedua. Lalu di sini 1 DCFL, lalu 5 SCBL, 3, 4, 5. Kemudian pengulangan 1 DCFL dilanjutkan dengan 1 SCBL diulang 2 kali. Lalu di sini 1 DCFL, kemudian 5 SCBL, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 13. Silahkan diteruskan sampai dengan round 13. Hasilnya seperti ini ya. Oke, lalu di round 14 itu kita polanya sudah mengulang round 12. Jadi ini batasnya sampai di round 13. Kemudian di round 14 itu polanya sama persis dengan pola round 12. Jadi di sini kita buat pengulangan 1 SCBL begitu, 1 DCFL diulang 2 kali ya. Ini 1 SCBL dan 1 DCFL. Ini pengulangan yang kedua sudah. Lalu setelah itu 7 SCBL, 1, 2, 3 begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir salah pola, tidak ya. Jadi polanya sama persis dengan pola round 12. Jadi nanti tinggal mengulang lagi polanya ya, dengan urutan yang terbalik gitu. Jadi di round
14 polanya sama dengan round 12, kemudian round 15 polanya sama dengan round 11, round 16 sama dengan round 10, round 17 sama dengan round 9, round 18 sama dengan round 8, round 19 sama dengan pola pada round 7, round 20 polanya sama dengan pola round 6. Kemudian di round 21 polanya sama dengan round 5, round 22 sama dengan round 4, round 23 sama dengan round 24, round 23 sama dengan round 3, kemudian round 24 sama dengan round 2, dan round 25 sama dengan round 1. Jadi tinggal mengikuti polanya yang sudah kita rajut sebelumnya ya. Mengikuti tampilan ini ya, urutannya seperti ini sampai dengan round 25. Nanti mengulang sampai kembali ke round 1. Kita ketemu nanti setelah menyelesaikan perajutannya sampai dengan round 25 atau mengulang sudah kembali ke round 1. Nah, ini punya saya sudah selesai ya sampai dengan round 25 ya, hasilnya seperti ini. Di sini ini tingginya untuk satu kali pengulangan motif lengkap ya, dari round 1 sampai dengan round 25 kita punya, ini punya saya kurang lebih 13 cm ya, hampir 13 cm lah. Kalau misalnya ditarik dikit lagi ya dia 13 cm seperti ini. Jadi misalkan teman-teman nanti yang mau membuat 2 kali pengulangan motif ke atas, berarti tinggal dikalikan aja ya. Nanti hasilnya kurang lebihnya adalah 2 kali 13 cm. Misalnya mau 3 kali berarti 3 kali 13 cm. Ini perkiraan ya. Tiap orang kan punya spesifikasi tersendiri, maksudnya ukuran tinggi dari tiap stitch, karena tarikan tiap orang itu berbeda, juga bisa mempengaruhi ya. Jadi teman-teman ukur dulu satu kali pengulangan motif ini milik teman-teman berapa senti, kemudian kalau mau 2 kali berarti nanti kurang lebih tingginya adalah 2 kali motif tersebut plus edging atau pinggirannya ya. Jangan lupa bahwa tadi di awal ya, sebelum masuk ke motif kita ada, saya di sini ada 2 round SC. Kemudian nanti kalau misalnya ini mau diakhiri, bagian atas kan juga akan kita tambah dengan SC atau HDC atau DC, bebas ya. Jadi berarti nanti ada 2 kali 13 misalnya, kalau mau 2 kali pengulangan plus edgingnya misal sekitar 1 atau 2 cm begitu. Itu yang akan menjadi total dari tinggi tas kita begitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau lanjut ke pengulangan yang berikutnya begitu ya, dimulai lagi dari round satunya itu setelah round 25 ini buat satu round dengan benang yang kedua. Di sini saya pakai warna putih ini ya, putih yang agak buram ini. Nah, di bagian back loop. Jadi masuk langsung ke round persiapan round 2. Round 2 dari round persiapan ya. Berarti di sini buat dengan benang yang kedua ini, benang warna putih SCBL all. Baru setelah itu kembali merajut motif round 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kembali ke round 25 begitu ya. Di sini saya mencukupkan punya saya satu kali pengulangan motif saja karena saya ingin hasilnya itu tidak tinggi ya, hanya ingin bentuk ya katakanlah dompet atau pouch atau apa ini ya, purse gitu ya. Sekian ukurannya, tidak mau terlalu tinggi, tapi ini cukup. Kalau untuk handphone itu cukup ditambah dengan dompet misal begitu, charger, kalau mau dijadikan penyimpanan make up ya, itu juga masih muat. Ini karena cukup lebar ya, alasnya lebar, ini tingginya kan juga tadi lebih dari 13 ya kalau dengan edgingnya nantinya begitu. Nah, di sini untuk mengakhiri, maksudnya saya karena sudah tidak mau menambah motif lagi, jadi benang yang warna putih nanti bisa dipotong
Ini saya potong aja ya, supaya nanti bisa diikutsertakan di perajutan di bagian belakang. Dan di bagian ini saya akan tambah beberapa round dengan SC keliling ya. SC nya bisa back loop, bisa juga menembus 2 loop, bebas. Kalau tidak cocok, misalnya seperti ini ya, tampilannya hasilnya kalau dengan 2 loop seperti ini, terus teman-teman ngerasanya wah nggak oke nih gitu, dilepas aja, tidak apa-apa, dirajut ulang, kemudian dirajut dengan bagian hanya di SCBL begitu, tidak apa-apa ya. Ini adalah selera masing-masing saja, tidak ada patokan ya. Untuk finishing itu bebas, mau berapa round juga bebas. Misal sebelum ke hitam seperti ini mau diberi putih dulu 1 round juga silahkan, bebas aja lah pokoknya. Saya sudah menyampaikan motifnya ya, pola motifnya adalah seperti yang sudah kita rajut dari round 1 sampai dengan round 25. Untuk finishing itu semuanya bebas ya. Ini saya buat seperti ini supaya bagian ini kurang lebih sama dengan yang bawah ya, ada garis atau loop yang tersisa. Nah seperti ini, nanti tinggal saya tambah lagi dengan SC biasa atau SC normal ya, menembus kedua loop dari tiap stitch beberapa round yang dirasa cukup untuk bagian edging bagian atas. Nah ini punya saya sudah selesai ya. Untuk bagian atas pinggirannya ini total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 round. 1 round yang pertama SCBL all, lalu 5 round berikutnya SC normal. Di bagian pinggir ini ada lubang, jadi nanti bisa digunakan untuk mencantolkan kait ya, seperti ini atau semacam ini, bebas aja. Kalau tidak ingin ada seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi teman-teman bisa pasang ring D atau ring kotak ya, bebas, opsional aja. Ini caranya punya saya. Di sini saya kan buat SC begitu ya, lalu saya skip 2 stitch, ini ada 2 chain, lalu buat SC di stitch berikutnya, lalu di round berikutnya di dalam chain ini diisi dengan 2 SC seperti itu aja. Buat yang simple-simple ya untuk bagian lubangnya. Nah ini hasil akhirnya. Kalau nanti agak ditarik-tarik begitu ya, batasnya sampai di sini, ini bagian alas ya. Nantinya setelah pasang inner harapannya nanti ini bisa melebar seperti itu. Nah batasnya di sini ya. Ini punya saya jadinya sekarang ini kita ukur, kalau agak ditarik jadinya 17 ya, sekitar 17 cm inilah, seperti ini hasilnya. Oke, nanti teman-teman silahkan kalau mau pakai furing atau inner boleh, tanpa inner atau furing juga boleh. Nanti silahkan dibuat sesuai dengan keinginan. Nah ini ya, punya saya sudah saya pasang innernya seperti ini, sehingga bentuknya dia lebih kokoh begitu ya. Dan talinya ini saya pakai kulit sintetis yang lebarnya 1 sampai dengan 2 cm saja, 1,5 mungkin ya, ini sekitar 1,5 cm saja. Ini yang warna merah juga sama seperti ini. Bagian dalam tidak ada kantong lagi ya, hanya 1 resleting ya, 1 kantong besar ini saja, kantong utama. Dan ini juga nanti pakai tali kulit sintetis. Hasilnya seperti ini. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tas rajutnya bersama saya dari awal hingga akhir. Hasilnya seperti ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.